بعده أما بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, seraya dan senantiasa kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski di tengah kondisi hujan rintik, gerimis mengundang, tidak mengurangi semangat kita semuanya, yang mana kita berharap semoga setiap tetesan air hujan yang saat ini turun menjadi saksi semangat, giroh, dan tercatat pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga tersampaikan, tercurah limpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita renungkan, kita ini harus betul-betul mencintai, meneladani beliau sangat sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu hanya sekedar pahlawan yang mengantarkan jasa-jasa hidayah Islam, hanya sekedar manusia yang Allah utus ke muka bumi dan kita kenal selewat saja. Tapi betul-betul kita memahami bagaimana konsep, bagaimana akhlak, bagaimana keseharian beliau, sehingga kita bisa menunaikan sunnah-sunnahnya dan kita tercatat sebagai umatnya yang cinta, setia hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana majelis ini majelis Rasulullah, jadi kalau dari namanya saja kita berharap syafaatnya, berharap pertolongan, ataupun kita disebut nama kita ketika di hari kiamat nanti, terlebih lagi ketika Rasulullah diberikan otoritas untuk memberikan syafaat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hari syafaat, dan minggu ini kita masuk ke tema wisata akhirat tentang hari hisab, hari penghisaban, gitu ya, plus dengan khutbah iblis laknatullah alaih. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita awali terlebih dahulu pertemuan kita dengan membaca basmalah, dilanjutkan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan rahimakumullah, kita masuk ke pertemuan ke-9, yaitu tentang hari hisab, yaumul hisab. Sebagaimana di selebaran ataupun di kertas materi yang bisa panjenengan simak, ya, di situ akan kita ulas bagaimana kita masuk nanti akan mengalami hari di mana kita dihisab. Apa itu hari hisab? Hari hisab itu ya perhitungan. Hasaba yuhasibu. Jadi ketika hari di mana semua orang itu akan melihat yang sudah dilakukan di dunia, akan melihat, dijelaskan, diperlihatkan semua detik demi detik yang pernah dilakukan di dunia. Saya ulangi, kita akan diperlihatkan oleh Allah semua detik demi detik yang pernah kita lakukan, mulai dari kita kecil, bahkan akil balik ketika sudah menanggung dosa sendiri,
sampai ajal kita. Masya Allah. Saya ingatkan kembali, di sini ada ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat ke-20 yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Jadi sesuatu yang melalaikan, permainan, perhiasan dan bermegah-megahan. Isi dunia ini perhiasan dan bermegah-megahan. Pernah dalam salah satu kajian kita sudah sampaikan, perhiasan dunia ini isinya perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah apa nih? Wanita solihah. Ya, jadi inna dunya kulluha mata'un. Sesungguhnya dunia ini isinya adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia al-mar'atus salihah. Makanya kalau kita bapak-bapak nih ya dititipi ataupun Allah anugerahkan kita anak wanita, target utamanya adalah jadi wanita salihah. Didik mereka dengan jadi wanita salihah, bukan wanita sukses. Wanita salihah, karena itu perhiasan permata yang paling berharga. Bermegah-megahan, jelas, antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta, banyaknya anak. Seperti hujan yang turun, yang mana tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. Ketika hujan turun menyuburkan tanaman para petani, jelas ya, dilihat enak, dilihat menyemangatkan. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu melihat warnanya jadi kuning. Jadi bakal layu kita ini. Kita lahir semakin besar, kita mungkin semangat, dewasa, ataupun kekar, kuatlah badannya, sehat, tapi akan lama-lama ya menguning lah gitu. Kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan Allah yang serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan berarti kita menjauhkan dunia dengan ayat ini, tapi buat wanti-wanti jangan sampai kita motivasi hidup, punya semangat giroh belajar, bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dunia, itu rugi gitu ya. Tapi untuk bagaimana menjadi bekal kepulangan kita ke kampung halaman yang abadi. Ada hadis menyatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling baik? Jadi kita ini sekarang kan orang-orang beriman, mukmin. Mukmin yang manakah yang paling baik? Nabi bersabda, yang paling baik akhlaknya. Di antara kita ini yang paling baik, ya siapa yang paling baik akhlaknya? Kita tidak tahu. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Jadi sudah baik, cerdas. Cerdas itu kan beda dengan pintar. Ya. Orang pintar itu biasanya dia telaten, monoton, dia harus ya gitulah disiplin. Nah, itu pintar. Tapi cerdas lebih dari itu, dia kreatif. Orang pintar mengerjakan satu persoalan, dia harus ngikutin aturan yang ada. Orang cerdas bisa cari jalan pintas. Yang penting nyampai tujuan dengan selamat dan sebagainya gitu. Dengan caranya yang inovatif dan sebagainya. Mukmin manakah yang paling cerdas? Ia bertanya kembali. Dan Rasulullah bersabda, yang paling banyak mengingat kematian. Jadi mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati justru. Dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Jadi mengingat mati itu bukan berarti melemahkan. Ngapain semangat kerja besok mati? Salah. Nyangkul ke sawah, nggak semangat, mikirin mati besok. Itu keliru.
Mengingat mati itu, ya Allah, besok nih mati ketika mau ngerjakan soal ujian, misalkan ada adik-adik di sini, itu ingat mati, ya Allah, takut besok dipertanggungjawabkan. Jadi mau nyontek nggak jadi. Nah, lagi kerja, semangat kerja, ya Allah besok mati. Mau nilep, mau memanipulasi data, kita jadi ingat, astagfirullah, takut nanti dihisap. Itu jadi menyemangatkan, bukan sebaliknya, gitu ya. Lagi berdagang di pasar, nunggu pelanggan, berzikir. Ketika takarannya kita timbang, misalkan kita jualan buah, nakar, timbang, takut itu, astagfirullah, takut nggak adil, gimana caranya, ini udah sesuai, kalau bisa tanya dulu, gimana Bu, sudah lihat ini pas ya, tak lebihkan saja, kan gitu, itu lebih baik. Jadi dari kehati-hatian itu kita mengingat mati besok akan dimintai tanggung jawab, itu maksudnya ya. Kemudian dilanjutkan kematian barang siapa yang mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, dan inilah yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena jadi kita itu beriman tahu alam berikutnya. Jadi ada alam dunia, ada alam selanjutnya. Tapi yang tidak beriman mereka tidak yakin dengan alam selanjutnya, gitu ya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini perjalanan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini harus kita menjadi pengingat kita bagaimana kalimat inna lillahi ini bukan sebatas pengumuman ketika seripahan, tapi jadi wirid kita, oh ya, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, gitu ya. Masuk kita ke mana ini? Alam yaumul hisab. Nah, ini. Wah, tinggal berapa kali lagi ya? Masih panjang. Yaumul hisab. Jadi hari pembalasan, hari penghisaban. Nah, ini. Namun saya keluar ngambil di materi yang jenengan pegang, ada sama. Jadi hari yaumul hisab nanti setelah di mahsyar kita dikumpulkan, dihimpun, disitulah penghisaban terjadi. Gimana suasana hisab terjadi akan kita bahas. Pertama ada riwayat menyatakan, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahul awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lumin qiyaman arba'ina sanah khisatan absaruhum yantaziruna faslal qada. Allah mengumpulkan semua manusia. Jadi yang mengumpulkan, yang menjadi hakim, yang menjadi penguasa nanti Allah satu-satunya. Kalau saat ini Allah melibatkan makhluknya yang bernama malaikat, nanti di akhirat Allah sendiri yang ngatur semua. Jadi tidak ada libatan dari malaikat. Dibantu malaikat digiring semuanya itu suruh kumpul. Tidak. Allah sendiri yang menjadi hakim satu-satunya. Jadi dicatat ya, kalau sekarang hari ini kita di dunia ada keterlibatan malaikat ketika Allah perintahkan hujan turun, itu ada malaikat pembawa rahmat. Ketika mencatat amal ada malaikat, tapi kalau sudah masuk di alam akhirat, Allah satu-satunya hakim. Sampai hari terakhir. Jadi semua manusia dikumpulkan dari yang pertama, berarti dari siapa ini? Nabi Adam. Mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir nanti siapa nih? Yang meninggal terakhir. Ada yang mau mati terakhir di sini? Oh. Suruh pertama sekarang nggak mau, terakhir mau nggak? Jadi udah sepi di dunia gitu. Kasihan, kenapa nggak ada yang nguburin? Jadi nanti umat muslim itu akan diwafatkan terlebih dahulu dengan adanya dukhon. Gitu ya. Penjelasan ini sudah kita lewatkan. Jadi tersisa nanti kaum kafir
terutama Yahudi itu menguasai dunia, menghancurkan Ka'bah, gitu ya. Pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Pada waktu tertentu di sini di padang mahsyar berdiri selama 40 tahun lamanya. Kebayang ya, kita berdiri, suasananya maaf ya, tidak pakai pakaian, tidak pakai sendal, dan belum dikhitan. Sudah kita jelaskan. Itu berdiri selama 40 tahun lamanya. Gak kebayang. Kita nungguin yaumul hisab. Semua orang, Masya Allah, dalam terik matahari yang menyengat, apalagi menggosongkan karena dinyatakan 1 jengkal di atas kepala manusia, ada lagi yang kurang lebih berapa hasta gitu. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit, menanti pengadilan Allah. Jadi semua pandangan tuh ke langit. Tapi kan dulu katanya langitnya udah hancur, Allah menciptakan bumi yang baru gitu ya, langit yang baru. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan At-Tabrani. Ayat tentang yaumul hisab kita bisa temukan di surah yang pertama, di surah Al-Ghasyiyah. Kita sering baca ini ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna ilaina iyabahum tsumma inna 'alaina hisabahum. Saya punya guru, saya punya ya guru lah ya, mengajarkan ketika doa, ketika ayat ini dibaca, makmum itu senantiasa semuanya kompak baca doa. Rabbi hasibni hisaban yasira. Kenapa? Ini ada dalilnya. Rasulullah SAW sering berdoa dalam sholat dengan mengucapkan Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi dibolehkan ini kalau misalkan ada imam baca surat Al-Ghasyiyah, pas nyampe di bacaan ayat-ayat terakhir, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisaban yasira. Nah, makmumnya berdoa gitu, boleh. Atau imamnya pun berdoa gitu, rabbi hasibni hisaban yasira, boleh. Jadi saya dapat guru, ada guru saya salah satunya yang mengajarkan ini. Jadi kalau pas lagi Jumatan, lagi baca ayat ini, pokoknya kapan saja pasti makmumnya sudah pada tahu, dan mereka seraya berdoa seperti ini. Jadi Rasulullah SAW saja senantiasa mengucapkan doa ini. Padahal beliau itu sudah menjadi jaminan ampunan ada, tapi berdoa minta untuk diringankan hisabnya. Masya Allah. Kemudian istri Nabi yang bernama Aisyah bertanya, tentang apa itu hisab yang mudah ya Rasul gitu. Rasulullah bersabda, Allah memperlihatkan kitab, buku hamba-hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Nah, ini kabar gembira nih ya buat kita. Jadi nanti kita itu dihisab, diperlihatkan, dihisab tuh. Kamu ingat nggak dosa ini? Kamu ingat gak dosa ini? Tapi saking Allah Maha Pemaaf dan kita beriman kepadanya, Masya Allah, Allah memaafkan begitu saja. Tapi kita diperlihatkan dulu. Masya Allah. Saya dari tadi pagi itu memahami hadis ini sampai ya gimana ya, gemetar. Ya Allah, segitu maha pemurah, maha baiknya Allah. Kita tetap akan diperlihatkan. Ingat gak dengan dosa ini kamu pernah mencuri, pernah menipu, pernah berbohong, pernah ini. Ya Allah. Dan Allah memaafkan begitu saja. Karena keimanan kita kepadanya. Nanti kita jelaskan di bagian yang lain. Selanjutnya, Allah Ta'ala benar-benar menutupi aibnya. Sehingga tidak seorang pun yang mengetahuinya. Nih, maka dari itu penting bagi kita menutup aib saudara kita. Tahan kalau kita lagi bertengkar sama tetangga.
untuk tidak mencaci, memaki, apalagi menggibah dan fitnah. Ini yang berat. Karena kalau sudah emosi amarah bercampur, wah, lihatlah kita kalau udah nggak terkontrol, keluar semua. Makian, hinaan, cacian, umpatan, bahkan laknat. Padahal Islam tidak mengajarkan. Ya, ini kondisi yang harus kita jaga, jangan sampai kita mengumbar aib orang lain. Makanya di Arab Saudi itu sangat terjaga. Pernah kami itu pas lagi dalam salah satu situasi, ada orang yang ketahuan dia masuk ke mihrab imam di Masjidin Nabawi, naik lewat pagar. Itu polisi langsung lari-larian, pada lari nangkep orang tersebut. Ketika orang berkerumun pengen lihat ada apa ini gitu ya, itu malah diusir. Jangan dilihat aib, jangan dilihat aib. Takut kita nggak kuat. Wah, luar biasa. Ini pelajaran berharga. Beda dengan kita. Kecelakaan, jeleger, ngambil HP. Bukan ditolong, ngambil HP. Beneran ini zaman sekarang. Ya Allah. Makanya lihat kalau kita mau, Masya Allah. Bener lah. Yang nggak tahu Arab Saudi sekarang lagi mau berubah jadi modern katanya. Ya, mau melegalkan wanita boleh keluar tanpa mahram. Naik nyetir mobil boleh sendiri, ke bioskop bebas. Ya nggak tahu lah, entah itu tanda-tanda kiamat. Kita lanjutkan. Apakah kamu mengetahui dosa ini tuh? Jadi Allah menunjukkan kesalahan-kesalahannya dan berkata kepada kita, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengakui dosa ini? Maka dia atau kita ini menjawab, ya wahai Rabb, iya, nggih, ya Allah, nggih. Wah, gitulah. Aku mengetahuinya, tapi kali ditujukannya dosa-dosa itu, ia terus mengakuinya sampai merasa pasti binasa. Jadi sampai kita itu udah merasa malu sama Allah nanti, ya Allah, pasti dihukum gitu. Jadi udah merasa bakal nggak ada lagi, wah gimana lah, udah tertekan istilahnya. Lihat di sini. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, ya, fa inni qad satartuka 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutupi aib-aibmu di dunia. Jadi sejatinya kita ini dipuji, kita dapat dihargai, dihormati orang. Kunci utamanya adalah karena Allah menutupi aib kita. Setuju nggak tidak? Iya. Jadi kita dipuji oleh orang, dihormati, itu sejatinya kita itu ditutupi aibnya oleh Allah. Itu sebetulnya. Karena kalau kita dibuka aib kita, kemana-mana aib kita kelihatan, Masya Allah, yakin kita nggak akan dapat pujian, dihormati, didengar omongannya. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku, kata Allah, memberikan ampunan, mengampuni dosa-dosamu. Jadi saking maha baiknya Allah. Ini kita temukan di riwayat Bukhari. Ya, jelas hadis ini sahih. Jadi Masya Allah, gak kebayang lah kita dengan sebanyak apapun dosa kita tetap akan diperlihatkan ketika itu masih ada. Makanya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ini tepat. Karena ada afwa, ada maghfirah. Kalau afwa kita dapat ampunan Allah plus dihapus bekas dosa kita. Tapi maghfirah kita dapat ampunan tapi masih ada catatannya. Itu bedanya ya. Jadi kalau afwa kita dapat maaf dari Allah itu dihapus. Sehingga nanti dia mulai hisab tidak diperlihatkan. Tapi kalau maghfirah kita masih akan diperlihatkan. Itu bedanya. Adapun orang-orang yang kafir, munafik, mereka akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Para saksi akan menyeru kepada mereka di hadapan seluruh makhluk. Yang artinya orang-orang ini yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah laknat Allah dilimpahkan
ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Jadi ini janji Allah, orang yang kafir dan munafik. Kalau kafir ini ada dua ya, kafir zimmi, kafir harbi. Kalau kafir zimmi tidak boleh diperangi, kalau kafir harbi ini wajib diperangi. Itu klasifikasi orang-orang kafir. Bangsa jin juga dihisab ternyata. Jadi jin bukan hanya manusia, itu dihisab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar." Jadi masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin. Jadi jin juga nanti akan dapat hisab. Dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Jadi akan dikumpulkan. Setiap masjid ini ada jinnya sebetulnya. Iya. Gak percaya? Mau coba? Jadi setiap masjid itu ada jinnya. Dia yang muslim, dia yang taat, dia senantiasa berzikir. Bahkan mungkin bisa jadi mereka sedang ada di hadapan kita. Hanya karena kita gak lihat saja. Saya sudah banyak dapat kisah-kisah tentang perihal ini. Gitu ya. Ya gitulah ininya, gak usah nanti panjang lebar ceritakan tentang jin. Bahkan kan di dalam surah Az-Zariyat ditegaskan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dari ayat ini saja sudah ketahuan, dan tidaklah kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi jin itu ada yang dia beribadah, dia ngaji, dia sholat, rajin gitu. Ada yang kafir, iya dia menggoda manusia, bertengger di pohon apa gitu. Kemudian yang kedua firman Allah Ta'ala surah Al-Insyiqaq. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, ini kita berharap. Saya dulu waktu masih SD dikasih tahu, diceritakan oleh guru-guru, ustadz-ustadz. Jadi nanti manusia itu akan dikasih kitab dari yang sebelah kanannya, dari sebelah kirinya. Ternyata ada di surat ini. Setelah memahami kajian tafsir, oh ya Allah. Jadi kita itu berharap nanti dikasih buku catatan kita itu dari sebelah kanan. Makanya kanan itu sangat diutamakan. Ada keutamaan. Ya, kalau dikasih seperti ini dari sebelah kanan, tanda tanya kita baik. Kalau dikasih sebelah kiri di surah Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ini dari belakang, maaf. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, dari posisi belakangnya, maka dia itu akan berteriak, celakalah aku. Ini bahasa halusnya lah. Kalau bahasa ininya mungkin bahasa kita gimana? Ambiar. Ya bahasa yang nggak enak gitulah pokoknya. Wah, begitu. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Surah Al-Insyiqaq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya di ayat berikutnya, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Jadi pada hari ini dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir namanya. Jadi kalau jenengan buka Al-Qur'an ada tema apa judulnya Mu'min, dicari nggak ada. Maka Ghafir namanya. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Jadi amat cepat hisabnya. Ada yang dihisab di dunia. Orang yang bersalah di dunia, ketika itu Allah berikan timpa bencana di dunia. Ada, itu hisabnya. Jadi perhitungan Allah cepat itu maksudnya adalah bagaimana Allah memperhitungkan ketika kita lalai dalam
beristighfar. Makanya para ulama sepakat ketika kita melakukan dosa tidak sengaja, penglihatan tidak terkontrol, omongan yang tidak terjaga, itu ditimpali dengan istighfar. Astagfirullah. Apalagi di zaman sekarang buka HP, buka apa gitu misalkan nggak sengaja tiba-tiba ada iklan lewat, swing. Iklan apa nih biasanya ya? Iklan kerupuk. Kita langsung istighfar, astagfirullah. Nah, gitulah maksudnya ya. Jadi kita ditimpali segera. Karena hisab Allah cepat perhitungannya. Kalau kita menunda-nunda, nanti saja, maka itu sudah tercatat sebagai amalan yang menjadi dosa kita. Nah, disitulah yang akan kesulitan kita untuk menghapusnya. Itu maksudnya ya. Kemudian amalan orang kafir di dunia beda dengan amalan kita. Jadi orang kafir itu ternyata akan dapat balasan. Mereka yang dermawan, mereka yang baik hatinya, tutur katanya enak didengar, itu akan dapat balasan tetap. Allah Maha Penyayang kok. Jadi tetap dibalas, tapi balasannya di dunia. Makanya kalau kita mengharapkan amalan kita itu balasannya di dunia, apa bedanya kita dengan orang yang kafir? Rugi, Pak. Jadi kalau kita bersedekah, jangan berharap nungguin balasan di dunia. Kan ada tuh ya yang bicara katanya, ayo sedekah itu memancing rezeki. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi sedekah 1.000 maka akan dapat 10.000. Kalau sedekah 100.000 akan dapat 1 juta. Gak percaya? Coba. Akhirnya mulailah 100.000. Besoknya nungguin. Mana nih 1 juta? Tuh keliru. Jadi kita tuh harus punya orientasi yang berbeda. Apa? Akhirat. Makanya di surah Hud ayat 15-16 itu kan ayat yang membuat para sahabat tersengguk-sengguk nangis. Kenapa? Karena takut ketika dapat balasan. Para sahabat itu ketika sedekah kurma, besoknya dapat kiriman apa gitu, mereka nangis. Khawatir ini balasan dari kebaikan mereka yang kemarin. Takut nggak dibalas di akhirat. Tuh bedanya dengan kita. Kita malah beramal sore hari ini, besok atau lusa dapat balasan, langsung merasa bersyukur. Alhamdulillah, benar juga ya. Gitu. Ini bedanya kita. Tapi kita bukan berarti kita menyalahkan ya. Jadi kita harus renungkan bahwa konsep kita harus kita rubah. Akhirat itu harus kita anggap prioritas gitu. Selanjutnya di surah Al-Furqan yang pertama tentang amalan orang kafir. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi dan kami, kata Allah, kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Maksudnya dihadapi itu, ya Allah lihat, Allah tahu tentang amalan-amalan orang-orang yang kafir ini. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kalau nanti di akhirat itu seperti debu, mereka itu seperti gak punya apa-apa, gak punya bekal, seperti debu berterbangan, sia-sia. Di surah Muhammad ada ya, ditegaskan bahwa orang-orang kafir itu walaupun baik, walaupun dermawan, fa'adalla a'malahum, ya sia-sia amal-amal mereka. Gitu ya. Di akhirat. Kalau di dunia ya mereka akan dapat balasan. Kemudian di surat Ibrahim ayat ke-18 yang artinya orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Jadi ini konteksnya membahas akhirat. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi rugi. Makanya Masya Allah bersyukur kita ini sudah punya keimanan. Karena syarat
salah satu syarat utama diterimanya amal kita itu adalah iman. Makanya masalah iman itu pasti bersandingan dengan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus soleh. Jadi bersandingan, gitu ya. Jadi bukan amal soleh saja, pasti amanu dulu, gitu. Jadi beriman ini sudah modal dasar kita. Kita percepat dikit. Nanti kita lihat suasana masjid kita ini ya, arah kiblat ataupun dunia. Cara gambaran hisab nanti bagaimana? Satu, Rasulullah SAW menggambarkan dalam sabdanya, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Saya ulangi, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya tanpa ada penterjemah. Masya Allah, antara dia dengan Rabb-nya. Jadi Allah tahu ada yang pakai bahasa Sunda, Gusti kumaha ieu. Oh maneh teh atuh kala mungkin enggak tahu lah, intinya gitu. Ada yang pakai bahasa Jawa karena kan ada mungkin dia enggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa mana Allah paham. Oh yang benar Ustadz, loh meragukan. Mau pakai bahasa saja, apa saja Allah bisa, gitu ya. Dan ini salah satu dalil yang mematahkan bahwa di akhirat itu pakai bahasa Arab. Ya, walaupun sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa di akhirat itu pakai bahasa Arab. Makanya kita dilatih, dihafalkan ya, apa? Man rabbuka. Artinya itu siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Nah, gitu. Man nabiyuka. Nah, itu saya juga pernah diajarkan dulu waktu masih kecil. Ma kita buka, ma dinuka, terus. Jadi sudah dikasih kisi-kisinya. Biar pertanyaan. Tapi tidak, Allah bisa bahasa apa saja. Bahkan bahasa orang yang maaf gagu sekalipun, bahasa apapun Allah bisa. Ini dalilnya ya. Jadi tidak ada penterjemah, semuanya akan terang benderang. Lalu ia melihat ke sebelah kanan, hanya melihat amal yang pernah dilakukannya. Jadi orang ini ketika dipanggil, kita dipanggil sama Allah. Jadi hanya sendiri-sendiri. Yaumul hisab ini nanti sendiri-sendiri, tidak diumbar di depan orang-orang banyak. Khusus orang yang beriman. Ulangi ya. Jadi khusus orang yang beriman, ternyata Allah memilih mereka itu dihisab itu sendiri-sendiri Pak, kita eksklusif. Jadi tidak semua orang pada ngeliatin, di dunia bibirnya manis, ternyata enggak. Ternyata saking maha penyayangnya, pengasihnya Allah, Rahman Rahimnya Allah, kita itu sendiri-sendiri. Makanya sambil nungguin panggilan kita, ya Allah, wah jutaan miliaran manusia dari mulai Nabi Adam nungguin panggilan, Masya Allah. Nah ketika itu dia melihat ke kanannya hanya ada amal-amalnya yang pernah dia lakukan, dan dia melihat ke kiri hanya melihat amal yang pernah dilakukan. Jadi amal kanan, amal yang dilakukan, amal kiri, amal kanan, amal juga yang dilakukannya. Lalu melihat ke depan, kemudian hanya melihat neraka ada di hadapannya. Allah karim. Jadi ketika semua kita dihisab itu, diperlihatkanlah kondisi neraka. Ya Allah, dirasa takut itu semakin memuncak. Dilihatin dosa, itu neraka sudah siap-siap menganga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian diberikan kitab yang lebih ditulis, yang telah ditulis oleh malaikat, agar dibaca dan diketahui oleh setiap orang, gitu ya. Jadi ini hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan nanti kita dihisab, bagaimana kondisi hisab. Ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi, ya, di surah Al-Kahf. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya.
Jadi nggak kebayang orang yang punya berbuat salah, pernah berbuat salah itu ketakutan ketika melihat kitabnya, tulisan amalan, catatan amalnya. Adik-adik di sini yang pernah marah-marah, ngebentak orang tuanya, hati-hati. Ya, jangan ya. Buat adik-adik taat bakti sama orang tua. Sambil berkata, aduhai, ya, aduhai ini bahasa bagus ya. Aje gile. Waduh, nah, mungkin bahasa kita gitu. Celaka kami, kitab atau buku apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Jadi baik yang kecil kita pernah berbuat apa kira-kira yang sepele lah kita anggap sepele. Kira-kira apa nih? Kesalahan kita anggap sepele. Apa kira-kira Pak? Bu? Halo? Kalau nilep uang, itu terlalu besar. Apa kira-kira ya? Jahil. Jahil. Jadi pas lagi rapat atau lagi kayak gini gitu ya, temennya ditepuk, kita diam aja pura-pura. Itu akan ada catatannya. Tuh, nggak percaya. Jadi orang yang merasa kesal dengan kita merasa, itu kan mengecewakan. Makanya sebagian pendapat ulama masalah rokok itu berat. Orang yang merokok itu zolim. Apa zolim kepada orang yang tidak merokok? Coba lihat ampasnya di kemana-mana. Tuh kan penyakitnya jadi kena sebagian pendapat loh ya. Tenang perokok di sini tenang. Jangan demo. Gitu ya. Jadi kembali ke pembahasan kita, itu semuanya akan terang benderang gitu ya. Kemudian selanjutnya dalam surah ada ini Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap apapun kebaikan amalan seberat biji dzarrah. Biji dzarrah ini biji apa ya? Saya belajar ini sebagian mufasir menyatakan biji dzarrah ini seperti biji sawi. Kecil ya. Ada yang lebih kecil nggak dari biji sawi? Biji loh. Biji apa nih? Mana petani? Atau bantuin. Biji apa yang paling kecil? Tomat ada bijinya? Gede ya? Oh besar. Lombok. Ada nggak peta? Ya? Biji? Yang dibuat minuman? Selasih. Biji selasih? Boleh lah ya. Saya belum pernah lihat. Saya belum pernah lihat biji selasih. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, ini ada biji yang lebih kecil dari biji sawi ternyata, biji selasih. Bisa jadi. Jadi seberat biji sawi, biji selasih kan namanya, itu akan ada perhitungannya. Jadi akan ada balasannya. Makanya gak kebayang kita jahil sedikit, teman kita lewat, kaki kita langsung set, gitu aja. Itu akan ada pertanggungan jawabnya. Apalagi kita jadi bendahara nilep 1-2 juta, apalagi kita jadi pejabat di kampung kah, di daerah kah namanya, apalagi level-level yang lebih tinggi. Ada niat, ada kebijakan yang itu tendensius karena memenuhi hawa nafsu syahwat, bukan keadilan semata. Ini luar biasa. Ada orang tua yang lebih sayang sama satu anaknya. Ini juga berat. Gitu ya. Jadi akan ada pertanggungjawaban. Sebesar apapun, seberat apapun. Selanjutnya dalam surah Al-Mujadilah, yang artinya pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya. Bayangkan, kita telah melupakan amal-amal kita yang dulu, terutama yang buruk.
Coba bayangkan ya, ketika umur ketika umur misalkan usia balik kira-kira berapa? 17 tahun. Kita pernah ngapain? Padahal sudah kita lupakan. Tapi Allah memunculkan kembali. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Mujadilah ayat 6. Sehingga seluruh pelaku perbuatan amal-amal apapun itu melihat amalnya dan tidak dapat mengingkarinya. Nggak bisa. Ada yang pernah di sini masuk pengadilan, mahkamah? Halo? Belum ada? Wah, rugi. Masuk dong, pengalaman. Saya pernah mahkamah waktu di pesantren. Di pesantren ini ya, bukan mahkamah yang jadi di pesantren itu ada mahkamah namanya pengadilan. Jadi yang satu berbicara bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia nggak boleh di pesantren. Ngeri ya. Jadi wajib ngomongnya bahasa Arab, Inggris. Jadi ngomong bahasa Indonesia dianggap kesalahan karena untuk mendidik, apalagi bahasa daerah. Wah, ya Allah, lebih berat hukumannya. Dan saya pernah mengalami ngomong bahasa daerah nggak sengaja, ada yang nyatet temen dekat. Dia seperti malaikat gitu. Jadi nggak sengaja ngomong waktu di kelas ngomong bahasa daerah hanya satu kata. Ditulis ada teman yang nulis, saya nggak tahu siapa orangnya. Ditulis, Rian ngomong ini jam sekian, hari ini tanggal sekian. Dan si penulis ini nyari saksi. Kamu jadi saksi ya. Tadi Rian ngomong ini. Bener ya? Iya betul. Oke. Nah, kayak gitu. Saksinya adalah ini. Sore habis maghrib itu kan semua santri itu pada siap-siap mau ke dapur. Waktu jam makan malam. Itu sebelum ke dapur mereka itu ngelihat dinding, papan tulis, di situ sudah ada pengumuman. Yang pelanggar bahasa, pelanggar bagian keamanan, pelanggar bagian kesehatan kebersihan, nah itu ada. Kita nyari nama kita ada nggak? Pernah ada nama, pelanggar bahasa saya, apa ya? Aduh nggak tahu. Maka disitulah udah resiko makan hilang, jatah makan. Kita masuk mahkamah, wah nungguin, itu persis. Kita tuh diam, wajah nggak ada yang sumringah. Udah gitu semua mudabir atau pengurus itu wajahnya garang-garang. Jadi enggak, ayo kumpul-kumpul ya. Enggak. Molotov. Itu masih anak baru lagi. Langsung dipanggil. Rian, kesalahan ini, ngomong ini, jam sekian ini nih. Rasa tidak? Bingung tuh kita. Enggak kakak gitu kalau bahasa kita. Ini saksinya ada. Kalau kita ngeyel dipanggil saksinya. Panggil orang ini. Wah, lebih lama lagi. Ya Allah. Itu saya renungkan, yaumul hisab lebih parah dari itu. Kita mau lupa ya Allah, lali sing iki aku suwe. Enggak bisa. Kita hanya ya Allah, ya Allah, benar udah. Karena neraka diliatin. Astagfirullah. Iya betul ya Allah, betul. Tapi Allah memaafkan. Beda mahkamah yang di situ, dihukum kita. Dipukul saya pernah. Sebelum ada undang-undang tentang nggak boleh kekerasan itu. Sebelum waktu mencuat, saya nggak sebut namanya, nggak enak lah. Waktu di salah satu lembaga tinggi negara itu loh ada kekerasan fisik. Dulu belum ada. Itu biasa kita. Wah ya Allah, nggak bisa jalan 3 hari 3 malam. Biasalah. Itu untuk pendidikan. Sekarang mungkin sulit menemukan. Nah, yaumul hisab gambarannya. Jadi kita akan tahu gitu ya semua perbuatan kita apa yang kita lakukan. Selanjutnya dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah sudah ya tadi. Sudah selesai ini. Nah, jadi perbahasan kita tentang yaumul hisab gambarannya seperti itu. Jadi semua manusia akan melihat bagaimana dirinya dipanggil satu persatu. Tapi berbeda dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Mereka langsung dihimpun masuk ke neraka tadi ya. Gak kebayang, mereka bareng-bareng, mereka malah nyesal sekali.
Makanya pernah saya ingatkan ya di surah Al-Mu'min ayat ke-46. Jadi golongan Fir'aun dan pengikutnya itu setiap pagi dan petang diperlihatkan neraka. Tuh tempatmu nanti, tuh tempatmu nanti. Dan mereka seraya berdoa, ya Allah, perlama kiamat. Jadi kalau udah kiamat terjadi, kiamat kubro terjadi, mereka ketakutan. Karena sudah pasti tempatnya ke sana gitu. Perlama kiamat. Tapi golongan orang yang beriman, mukmin, dan orang-orang yang yang sudah ada di alam barzah dan mereka sudah dinobatkan sebagai ahli surga, berdoa, ya Allah percepat kiamat. Pertanyaan saya, kita sekarang lagi berharap cepat atau lama nih kiamat? Ayo, mana ayo? Ayo. Ya gitulah, itu buat renungan kita semuanya. Jadi nggak usah takut, kita kan sudah termasuk rukun iman kita tentang percayanya hari kiamat, gitu ya. Nah, disinilah khutbah iblis laknatullah alaih. Jadi ketika manusia sudah dihisab, itu kan ada pemberian catatan amal. Iblis khutbah. Dibuka di situ tidak ada ya. Di surah Al-Ibrahim ayat ke-22 sampai 23. Ini kalau kita baca, jenengan kalau pernah belajar bahasa Arab, ini bahasanya Masya Allah, bahasa yang halus, bagus. Ya memang ini Al-Quran, tapi inilah kalimat iblis nanti. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Jadi ketika syaitan, iblis di sini ya. Jadi dalam perkara hisab, mereka itu setelah diselesaikan, maksudnya acara hisab setelah diselesaikan semuanya selesai, yaumul hisab gitu ya. Dia khutbah. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah itu sudah menjanjikan kalian janji yang benar. Ini khutbah iblis. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji yang benar. Jadi dengan kalimat pujian dulu. Wa wa'adtukum fakhtalaftukum. Dan aku pun menjanjikan kalian. Iming-iming apa? Dengan janji misalkan mengkhianati siapa, berbuat khianat dengan jabatan, itu janji. Fa'akhlaftukum. Jadi tapi aku mengingkarinya. Jujur iblis. Semua nggak ada yang bersuara nanti di yaumil hisab. Semua tuh mendengarkan khutbah iblis. Iblis khutbah naik ke atas mimbar. Semua manusia itu ngelihat dari yang ujung, yang paling depan sampai yang paling belakang itu ngelihat wajah iblis dengan jelas. Jadi nggak pakai speaker, nggak ada yang duduk begini dengerin ceramah, nggak ada, semuanya menyimak dengan terseduh-seduh. Bahkan nggak ada yang menyalahkan, wah kowe sih, nggak bisa. Mereka langsung merasa nyalahin diri gitu, merasa tertunduk. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum. Dan aku, kata iblis, lihat bahasanya, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali, kata iblis, tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Ya Allah, ya Rabbi. Kecuali illa an da'utukum. Kecuali melainkan sekedar aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku. Hayya 'alas shalah. Iblis langsung sibuk. Nanti saja. Nah, gitu. Seperti itu. Atau apa? Perintah apa saja. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, kata iblis, fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Jadi dia pintar bahasanya, apa lihat? Ya. Oleh sebab itu jangan kalian mencerca, menghina, memaki, mengejek aku. Dia nggak mau dicaci maki, nggak mau. Jangan mencerca aku ya. Akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Pintar nyalahin, kembalikan.
Aku sekali-kali, kata iblis, aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian. Inni kafartu bima asyraktumuni. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian. Jadi dia kebingungan dia juga. Dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Iblis menyatakan, saya nggak bisa nolong kalian. Kalian juga nggak bisa nolong saya. Ini udah nggak bisa. Kayak gitu. Dan bahasanya itu lirih. Jadi bukan pidato gitu, tapi lirih. Bahasanya itu bahasa yang membuat semua yang mendengar tuh nangis, terharu. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku, kata Allah, kata iblis, maksudnya mempersekutukan Allah sejak dahulu. Jadi dia merasa dirinya itu menyekutukan ataupun dijadikan sekutu, gitu loh ya. Jadi ada orang yang memuji atau meminta, berharap kepada selain Allah. Nah, ini iblis merasa, saya tidak membenarkan perbuatan itu ya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih, dan dimasukkanlah mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Iblis mengatakan kalimatnya seperti ini, gitu ya. Maka dari itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hati-hati ketika kita salah dalam menyikapi hidup yang sementara ini. Kita bekerja betul, kita bekerja. Kita menikah betul, kita juga bisa menikah atau kita mau menikah. Kita melakukan amal-amal perbuatan, sekolah, apapun, kalau tujuannya hanya sekedar mencari dunia semata, maka tidak ada bedanya. Contoh real saja, menikah. Menikah itu kalau karena cinta, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat juga melakukan karena cinta. Kalau menikah karena harta, karena tampan, cantik, jelita, mereka melakukan yang sama. Apa yang menjadi pembeda kita orang beriman, muslim dengan mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu dalam Islam menikah itu adalah satu, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati. Jadi satu, pertama menikah itu karena sunnah Nabi. Yang kedua, bernilai ibadah. Ibadah untuk ibadah. Jadi bukan untuk bagaimana, maaf ya, bisa satu visi, satu misi, misalkan dapat apa di dunia, bukan. Ibadah. Jadi dengan kebersamaan di dunia, mudah-mudahan bisa bersama juga di akhirat. Itu jadi rencana kita. Maka dari itu mudah-mudahan pertemuan pembahasan tentang hari penghisaban dan khutbah iblis laknatullah alaih ini menjadikan pesan yang mendalam buat kita agar kita bisa waspada, bisa lebih piawai lagi dalam mensikapi kehidupan dunia yang tidak lama dan mempesona ini, sehingga kita mampu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya. Dan kapanpun, dimanapun, serta dalam kondisi apapun, semoga ketika Allah memanggil kita untuk keharibaannya, kita semuanya dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah pembahasan kita. Ada pertanyaan? Ada, ini kelihatan nggak Pak, Bu? Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan? Hah? Layarnya? Nah, ini lihat apa ini? Ibu-ibu lihat apa nih? Bumi ya? Bayangkan kita tinggal di bumi ini begitu kecil. Nah, lihat tuh, jauhnya. Ini angkasa luar. Ini baru bumi. Kalau kita lihat mendekat, wah, mau lihat apa kira-kira? Ini posisi Indonesia. Posisi Indonesia, kiblatnya kemana? Ini barat ya. Ini utara. Ini selatan.
Ini timur. Bisa dilihat? Oke ya. Nah gini nih. Ini posisi timur. Maka kalau kita ingin melihat arah barat kan berarti harus ke sini. Set, kita geser. Nah, di sini daerah Arab di sini. Mau lihat Masjidil Haram? Kita lihat ya. Masjidil. Nah ini. Nanti langsung buminya dicari, telusuri ini. Oh. Pusing nggak? Masya Allah. Sampai kita di Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram, Ka'bah. Nah, ini Ka'bah. Kelihatan ya? Oke. Sekarang kalau mau didekatkan pun masih bisa. Nih. Kita menentukan arah kiblat contoh. Ini kita kasih penggaris. Nih lihat ini ada penggaris, gambar penggaris di atasnya. Klik. Kita geser dulu ini ukuran ataupun koordinat derajat, berapa derajatnya nanti. Nah kita klik Ka'bah, muncul garis. Nah kemana nih? Tuh. Sekarang kita gariskan dengan wilayah kita. Caranya gimana? Cari saja. Biar enggak ini, tinggal cari, ketik di sini. Ketik di sini. Nah. Mana? Kelengguan. Kita cari kelengguan. Oh iya. Loh ya iya. Percaya nggak ada kelengguan, tenang. Kelengguan. Maskew. Yang jalan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita terbang. Nyari itu. Nah, ada. Ini jalan Kelengguan. Ya, jenengan yang tahu mana rumah sendiri-sendiri, ayo. Tuh ada nama-namanya tuh. Di mana posisi masjid ini? Agak bawah sini. Ini. Berarti kita harus geser ke ini, sini. Ah, ini Masjid At-Taqwa Darussalam. Wih, udah ada. Oke, kita dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Atas. Oh, ini ya. Iya, ya ini. Ke kiri saya. Ke kanan. Nih. Yang mana ini? Ini. Oh, ini. Kok tulisannya di sini? Oh, iya, iya. Nah, ini posisinya sudah kita berada di atas atapnya. Atas atap. Masih dekat lagi boleh, masih bisa. Oh, ini telur asin wawa. Ah, udah ada nih. Nih, set kita pas berada di atas atapnya. Ini ya. Nah, kalau kita gariskan maka ini arah kiblatnya ke sini. Nah, ini udah dibetulkan ya. Masih bingung nggak? Kok kayaknya itu ngadapnya ke selatan. Masih bingung nggak kira-kira? Ini arah kiblat. Cara menentukan arah kiblat di zaman now. Titik koordinatnya bisa dilihat di sini. Arah 104,70 derajat. Ini dari selatan. Ya, hitungannya dari selatan. Maka dikurangi 90 derajat.
Berarti berapa? 104 dikurangi 90 berapa? 14. Jadi kekurangannya ini 14,70 derajat. Saking canggihnya ya zaman sekarang menentukan arah kiblat. Nah, ini jadi masjidnya kurang ke utara sekitar 14,70 derajat. Udah yakin ya? Berarti dengan arah yang ini sekarang. Jadi masalah arah kiblat itu ke bawah sampai ke kuburan. Ya enggak? Iya, sampai ke makam, ke kuburan. Jadi kuburan kalau sudah salah arah kiblat, dia arahnya ke barat. Padahal tepatnya adalah ketika memasukkan jasad mayat ke liang lahat itu apa? Ketika posisi wajah dimiringkan itu ke arah kiblat. Ayo. Jadi kalau bisa kita berwasiat nih, kalau mau dimakamkan di daerah istimewa Yogyakarta, kalau bisa dirubah. Jadi nengok balik badan kita nanti ketika dibalikin atau dimiringkan itu posisinya ngelihat arah kiblat. Gitu ya, ini sunnah Nabi. Tapi kebanyakan makam-makam ke barat. Jadi kasihan mereka itu pada nenggak. Undi Ka'bah ngono jadinya. Ya nggak tahu mungkin loh ya. Silakan dicari. Ini masjid kita. Ada masjid yang lebih dekat sini nggak? Mana? Kemana? Ke atas, ke utara berarti. Mana? Sini. Ini. Ini apa ini? Pojok apa? Musola. Ini. Oh, malah betul musolanya. Musolanya malah betul. Kiblatnya. Nah, jadi kalaupun kita mau dibalikin kemana, ini kan utaranya di atas, nih pengaturan utara. Mau ke selatan, diputar-putar begini, tetap dia ngarah kiblatnya kemana? Tuh, tetap sama aja. Jadi kiblatnya di sini, sama. Nah ini. Gimana? Jadi yang di musola, ini musola mana ini? Musola sini. Oh iya. Ini udah betul. Malah dimiringkan. Oh, malah gitu. Berarti maksudnya kebetulan gitu ya, pas posisi tanahnya. Ya, alhamdulillah. Monggo. Jadi itu ya, jadi atau masjid lain, banyak di sini masjid yang keliru banyak. Yang mana? Ini di sini pinggir jalan. Ini di mana ini? Oh ini Masjid Vito. Masjid Vito Rejo ini, bukan? Iya. Vito Rejo namanya. Udah jadi belum? Ini pencitraannya tanggal 22 bulan 11, ini tanggal citranya nih. Kelihatan nggak? Ini masjidnya ini. Oh ya. Berarti ngadapnya ke sini. Kemana ngadapnya ini? Oh jauh banget. Wah.
Yang mana bangunannya? Ini. Ini jauh banget ini. Nih kiblatnya. Jadi kiblatnya kurang ke utara banget. Lebih parah. Jadi ngadepnya ke sana, ke mana? Oh, ke pojokan banget. Jadi kalau ditengahkan, nah begini. Kalau ini mihrabnya di sini, lihat bayangkan. Kalau ditengahkan begini. Jadi harus miring banget. Iya, masih ke sana. Ke pojokan saja masih kurang. Nah, ini lihat. Jadi ini sudut ujung. Jadi ke sini. Terlalu banyak. Bahkan ke barat pun tidak. Ya. Kalau ke barat kan dia lurus ke sini. Harusnya. Ini karena ngikutin jalan. Berarti jalannya yang sesat. Nyalahin jalan. Sebenarnya kalau ngebangun masjid itu arah kiblat dari number one. Nomor 1 arah kiblat. Mau gimana pun tanahnya arah kiblat dulu. Oh ya iya. Bukan karena tanahnya, tapi arah kiblat karena menghadap kiblat masjid itu. Beda dengan rumah, kalau rumah menghadap mana saja. Gitu ya, sesuai tanah. Ini. Masjid-masjid di luar Jogja banyak. Tapi betul-betul, Pak. Masjid yang dibangun Sunan Ampel, Masjid Sunan Ampel namanya. Wih, ayo. Bayangkan Sunan Ampel itu kan hidup Masya Allah lama. Beda dengan Masjid Keraton Jogja. Itu kan sudah lama juga, tapi salah. Keparat. Yang Sunan Ampel, Masya Allah. Betul. Nah, ini ya. Silahkan nanti bisa dipraktekkan di rumah. Ini Kelengguan ada, atau ini Jogja kota, bisa dilihat. Baik, terima kasih. Tidak ada pertanyaan, nggih? Ada, oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya surga. Mohon dijelaskan berkaitan dengan hadis tersebut. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Man fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi siapa orang yang di akhir hayatnya ucapannya itu la ilaha illallah, maka dipastikan dakhalal jannah. Sebagian para pendapat ulama, dakhalal jannah di sini adalah satu, bersifat umum. Maksudnya apa? Ya siapa saja dia yang memegang kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga, walaupun masih dihisab. Gitu loh ya, maksudnya masih dihisab. Tapi sebagian pendapat tanpa hisab. Kenapa? Langka orang yang di akhir hayatnya dalam kondisi kaku, lidah kelu, dia mampu mengucapkan, melafalkan, ini tidak semua orang bisa. Makanya kata Nabi, orang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaan dia. Kalau dia kebiasaannya berzikir, lidahnya akan dimudahkan dalam berzikir, mengingat Allah. Makanya Allah memilih kalimat la ilaha illallah, itu kalimat yang sangat mudah untuk dilafalkan dibandingkan kalimat alhamdulillah, dibandingkan dengan kalimat subhanallah, astaghfirullah. Apa bedanya? Kan bahasa Arab itu kan pelafalannya menggunakan 5 aspek rongga indra. Maksudnya lidah, bibir, qalqalah gitu ya, khaisum, hidung. Nah, la ilaha illallah itu hanya dengan cukup lidah saja. La ilaha illallah. Bibir tidak bergerak. Bisa. Ketika lagi koma saja orang bisa. Jadi kalau dia sudah terbiasa dalam mengingat Allah, akan mudah melafalkan. Jadi maksud dari man fi akhiri kalamihi la ilaha illallah di sini, ini janji Allah dan Rasulnya. Orang yang di akhir hayatnya, di endingnya, di detik-detik terakhir, dia bisa mampu melafalkan kalimat ini, maka akan diloloskan dengan masuk surga tanpa hisab. Dan inilah yang spesial. Kenapa? Bahkan dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Iya, mati syahid. Kenapa?
Dia berjuang dengan sakitnya. Sudah pernah kita jelaskan ya, kriteria orang yang mati syahid itu sakit perut, tenggelam, kecelakaan, terbakar, tertimpa reruntuhan. Itu kondisi fisik. Tapi ketika dia mampu melafalkan, ketika nggak ada orang yang melihat, Allah Maha tahu. Mungkin orang lain nggak tahu, nggak ngelihat. Kita taunya kan ngelihat, ya Allah itu ketiban reruntuhan, posisinya lagi sujud, nggak tahu. Padahal ketika dia lagi sujud sempat melafalkan la ilaha illallah, jelas. Ketika lagi apapun saja. Makanya kalau kita tahu ilmu ini, kondisi apapun kita akan punya wasiat. Contoh, kita divonis kankerkah atau apakah penyakit yang harus dilakukan operasi. Pernah ada ini orang hebat, orang yang ahli zikir. Dia ketika mau dioperasi, kakinya mau dipotong, diamputasi. Dia minta syarat ke dokternya apa? Jangan mulai dipotong sebelum saya mengambil air wudhu. Dia mau mengambil air wudhu. Dia mau sambil sholat. Jadi ketika sholat, itu proses amputasi dimulai. Dia tidak merasakan sakitnya. Yang kedua, diarahkan oleh dokternya membaca zikir. Nah, zikir yang tepat la ilaha illallah. Karena takut ada praktek atau ya tidak sengaja, kan dokter juga manusia. Gitu ya. Ketika itu juga wafat, kesempatan buat kita. Makanya orang-orang yang divonis dengan penyakit dengan kematian, hukuman mati, berapa banyak mereka yang memilih kesempatan ini dengan banyak-banyak mengingat Allah. Masih ingat kasus ataupun seorang bandar narkoba? Kita ambil tanbih, kita ambil contoh. Maaf saya sebutkan namanya Freddy Budiman. Pernah dengar Freddy Budiman? Belum? Pernah. Seorang bandar narkoba. Kelas kakap, preman. Divonis hukuman mati. Sudah almarhum sekarang. Lihat, hari demi hari, detik demi detiknya ketika banyak penceramah yang berceramah di lapas, itu dia satu-satunya jamaah yang nangis terus, merasa senang dengan tausiah, padahal ustadznya lagi ngelucu, yang lain ketawa dia nangis sesenggukan karena menanti detik-detik, oh saya dapat wajangan nasihat ini, ya Allah bersyukur, sholatnya rajin, muslim dia. Makanya orang yang seperti itu pasti ketika mau dieksekusi, ditembak dengan berapa orang algojo, itu kan nggak tahu di mana. Di Indonesia kan seperti itu ketentuannya. Kalau di Arab Saudi dipancung, itu pasti melafalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ada kesempatan waktu untuk siap-siapnya. Makanya sering saya ingatkan, kalau andai saja kita tahu kapan kematian kita, enak. Karena kita bisa siap-siap. Jadi itu maksud dari siapa orang yang akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada dua pendapat, dan saya mengikuti pendapat yang tanpa hisab. Karena tidak mudah. Orang sehebat apapun, mungkin dia rajin ngaji, rajin zikir, rajin apalah, misalkan rajin puasa ketika di dunianya, tapi dia punya mungkin maksiat atau apa yang tidak kita ketahui. Ketika kita bimbing kalimat la ilaha illallah, mungkin gak bisa, berat. Allah tidak mengizinkan atau bagaimana, atau dengan posisi yang lain. Mungkin dia terbiasa mengeluh, jadi ayo ikutin saya, sakit, pokoknya sakit, susah. Nah, jadi gitu. Wallahu a'lam. Makanya kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita itu dimudahkan oleh Allah. Ketika proses ajal kita itu, kita benar-benar mudah dalam mengingat Allah, bukan ingat dengan anak-anak. Ketika udah ditarik, kan pelan-pelan misalkan, kumpulin semuanya, kumpulin. Nah, berarti itu ingatnya ingat anak-anak. Ayo semuanya sini, kamu harus ini ya, nurut sama ini, pasti itu. Tapi ketika kalau udah tahu posisi detik-detik terakhir, dia akan berusaha. Karena apapun yang kita tinggalkan, Allah udah ada jaminannya. Gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan kita dimudahkan dalam melafalkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita.
Maaf, saya ambil kisah saja yang nyata saja. Saya selama umur hidup saya ini sudah membimbing dua orang yang bisa saya bimbing dengan kalimat tersebut. Satu nenek saya sudah terkapar koma. Jadi posisinya tuh beliau itu sudah nggak bisa diajak bicara, ngobrol udah nggak bisa, tapi beliau dengar. Dokter mengatakan ini nenek bisa mendengar suara kita tapi tidak bisa membalas. Jadi posisinya begini. Berhari-hari. Waktu itu alhamdulillah saya dipanggil sama ayah, keburu dipanggil karena saya trauma dengan kematian kakek, saya nggak sempat. Jadi kakek itu sempat nyariin saya. Ketika di rumah sakit, kakek itu nanya pengen ketemu cucu. Saya termasuk cucu kesayangannya, tapi ayah nggak bisa karena nenek ada kondisi gitu. Akhirnya wafat, saya masih di pesantren waktu itu. Nah ketika nenek itu saya sempat dipanggil. Dibawa ke rumah sakit sudah kondisi seperti itu. Itu detik demi detik saya di telinganya baca zikir, wirid, baca Al-Quran, Asmaul Husna. Terus saya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sambil nangis-nangis gitu. Orang tamu-tamu pada datang jenguk itu pada ini siapa? Ini cucunya. Saya bodoh amat. Demi Allah ketika suatu ketika itu nenek tiba-tiba ngomong la ilaha illallah, cepat sekali, la ilaha illallah. Zahir saya sumringah, Allahu Akbar. Pas lagi wafatnya di luar dugaan banyak kejadian-kejadian yang aneh. Disitulah rasa senang ketika itu. Yang kedua istri yang pertama itu di pangkuan. Waktu itu di kamar masih mikirin dunia, nanti ini minum obat ini, gitu. Kelihat wajah ataupun matanya sudah memutih, saya sudah tahu ini, wah gawat. Mobil udah nggak mikirin mobil yang jemput mau pindah rumah sakit. Saya udah nggak takut, rasa khawatir udah nggak ada. Intinya, sudah jangan ngomongin dunia, baca la ilaha illallah, terus. Sampai terakhir mobil datang, di mobil itulah terjadi proses. Sampai mau ngomong sesuatu sama saya, jangan bilang apa-apa, pokoknya la ilaha illallah terus. Di hati itu saya bilang, ya khawatir ditinggalkan, iya wajar, tapi jangan sampai mengalahkan kekhawatiran kita kalau tidak ada bacaan la ilaha illallah, apalagi tidak sampai ke akhirat. Terus saya bilang, akhirnya Masya Allah, sampai terakhir ya sudah. Jadi itulah kisah. Jadi masalah la ilaha illallah ini penting buat kita. Kalau bisa kita semuanya Pak Bu motivasi ini. Ibu, Bapak berwasiat. Kalau bisa sesama pasangan atau sama anak-anak yang sudah paham. Kalau nanti ibu sakit, kelihatan ajalnya, bimbing ya. Dan sebagainya. Wasiat. Gak masalah. Karena kematian gak ada yang tahu. Sekarang lagi heboh kematian salah seorang artis. Ada yang tahu? Nggak usah kita sebut. Tapi sempat heboh, itu durasi percakapan mereka suami istri. Udah lihat belum? Ya, heboh percakapan mereka suami istri. Kalau ini hari terakhir di dunia apa? Ya mati. Ya sudah, gampang saja ini. Sebenarnya tidak ada yang keliru. Apapun obrolan kita itu akan terekam. Bahkan bisa jadi wasiat terakhir. Baik dalam kondisi sakit ataupun sehat. Itulah maksudnya. Gitu ya. Yang penting kita bukan berarti menantang maut, itu yang salah. Mengingat mati dianjurkan dalam Islam, tapi menyikapi. Itu maksudnya. Jadi itu ambil hikmahnya. Jangan kita jadikan apa dan sebagainya. Intinya yang kita harapkan adalah ending kematian kita mudah-mudahan yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gitu? Masih ada? Cukup? Terkait iblis tadi, di situ kan orang mengumpulkan dan bersimpati mendengarkan khotbahnya iblis itu. Tanyanya, di mana posisi orang beriman di situ dan apa pendapatnya mereka? Jadi itu tentang kondisi padang mahsyar kemarin.
Jadi di padang mahsyar setelah jadi dihimpun, dikumpul, semua orang kan dapat hisab satu-satu. Nah, orang beriman itu sudah ada tempatnya sendiri. Gitu. Jadi calon surga, tapi masih satu tempat. Nah, ini golongan orang yang kafir, munafik ada sendiri. Jadi sudah tersaring atau sudah apa namanya ya? Ya gitu, terklasifikasikan. Nah, disitulah iblis Allah perintahkan untuk berkhutbah. Silahkan kamu berkhutbah. Jadi dia naik mimbar. Semua manusia akan melihat. Gak ada yang gak melihatnya. Wajahnya kelihatan dari jarak berapapun. Jadi jangan dipikir orang di lapangan kumpul itu melihat khotib kayak gini. Enggak. Alam dunia mungkin seperti itu. Di akhirat itu seperti mungkin ada istilahnya layar di sini deket gitu loh. Tiba-tiba ngelihat kayak gitu. Jadi jangan dipikir mirip dengan di dunia. Dan semua orang mendengarkan dengan seksama. Itu khutbah terakhir iblis untuk menyatakan dirinya tidak bertanggung jawab. Makanya di dalam hadis sahih dikisahkan iblis itu cara mengganggunya itu ketika ada orang mau bunuh-bunuhan. Bunuh cepat. Dia sudah menghina kamu itu gitu. Itu masih melihat dia. Cepat ambil pisau. Ketika sudah mau ditancepin dalam waktu jarak yang dekat, itu dia balik muka. Gak mau jadi saksi. Saking liciknya. Jadi semua perbuatan iblis ataupun semua perbuatan manusia yang dia lakukan, bahkan sampai ketika Qabil dan Habil, itu kan gitu. Masih dibuai. Ayo, hajar dia. Dia tidak mau nurut perintah kamu. Wah, gitu-gitu. Ketika Qabil mengambil batu, itu iblis masih melihat. Ayo cepat, jangan ragu-ragu. Ketika mau nyampe, iblis balik muka, gak mau jadi saksi. Gimana Qabil merasakan? Astagfirullah. Nah, kayak sinetron gitu loh. Baru nyesel. Apa yang telah aku buat? Nah, baru iblis senang. Yes. Gitu. Gitu ya. Jadi iblis tidak menyalahi semuanya, dia memerintahkan manusia untuk menyalahi dirinya sendiri. Silahkan. Saya tidak bisa menolong kamu dan kamu pun tidak bisa menolong saya. Setelah selesai khutbah iblis, barulah manusia nanti masuk ke episode selanjutnya, pemberian buku catatan amal. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Begitu. Cukup ibu-ibu, ada pertanyaan? Cukup ya Bu? Insya Allah lain waktu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini betul-betul bermanfaat, menambah wawasan dan hikmah serta hidayah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita memohon, kita menyembah, kita mengeluh, kita bersandar apapun. Maka dari itu jangan sekali-kali kita mencari tandingan sekutu dari Allah Subhanahu wa taala dengan pohonkah, dengan batukah, terlebih lagi dengan iblis laknatullah alaih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.